Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Zahid Rek. Oke teman-teman, video kali ini saya kembali bersama tim dari Satlantas Polres Poso akan melakukan kegiatan sosialisasi defensive driving terhadap para supir atau driver atau awak dari mobil tangki. Nah, di sini saya bersama Kanit Dikiasa Aibda Halput. Kali ini kita bersama Bapak Kasat Lantas Polres Poso. Bagaimana kelanjutan videonya? Ikuti terus. Yang belum subscribe, tombol merah di bawah. Oke, selamat menyaksikan. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk, kita cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak HO atau Kepala Cabang Depen Kepala Cabang El Nusa wilayah Poso. Yang saya hormati MC dan saya hormati kasih atau seluruh hadirin peserta latihan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesempatan pagi ini kami semua diberi kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga bisa kumpul di rumah makan Citra Mulia yang Moenggo yang kita cintai ini. Kemudian yang saya hormati hadirin semua pada kesempatan pagi ini. Terima kasih pada kesempatan pagi ini. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Poso, tentunya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Suprojo, pangkat AKP
jabatan Kasat Lantas Polres Poso. Kasat Lantas Polres Poso. Yang kedua, Bapak Aibda Halput. Beliau adalah Kanit Dikyasa Polres Poso. Kanit Dikyasa ini bergerak di bagian penyuluhan, yang bagian begini-begini ini, di sekolah-sekolah, di masyarakat-masyarakat yang perlu kita beri penyuluhan, kemudian ojek maupun kayak rekan-rekan begini. Terima kasih yang saya hormati hadirin semua, bahwa perlu sedikit saya sampaikan bahwa pagi ini dari PT El Nusa telah mengundang kami. Saya bersyukur dan terima kasih banyak atas undangannya. Tentunya ini adalah kesempatan yang baik bagi kami, sehingga kami bisa memberi sosialisasi terkait dengan ketertiban lalu lintas. Sosialisasi terkait dengan ketertiban lalu lintas, baik pengendara roda 2, roda 4, dan seterusnya. Artinya kami atau kita semua ini kalau taat patuh terhadap peraturan lalu lintas, insya Allah kita semua juga aman dalam berkendara. Maka kami diperkenankan hadir untuk kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa ini kesempatan kami dari Satlantas Polres Poso akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, Bapak-bapak selalu dapat mengingat mungkin standar-standar ataupun peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan berlalu lintas, baik nanti disampaikan oleh Bapak-bapak dari Kasat Lantas. Untuk meningkatkan waktu mungkin serahkan kepada Bapak Halput untuk memaparkan materi. Semangat. Satu kali lagi, Pak Kasat. Berdiri. Ya. Selamat pagi. Ya. Emang kalau jadi sopir itu mesti kuat. Ya kan? Kalau tidak kuat mengantuk, kasihan orang ya, teman di jalan. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya sebelum menyampaikan materi, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus ya terselenggaranya kegiatan training defensive driving ini ya dari perusahaan PT El Nusa Petrovin Full Terminal Poso. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Kasat Lantas yang mempercayakan kami. Saya katakan bahwa saya tidak lebih dari bapak-bapak, kita semua yang ada di sini. Saya adalah orang yang belajar dan suka belajar. Ya. Cuma karena kebetulan saya diberikan kepercayaan sebagai Kanit Dikyasa, bagian pendidikan masyarakat. Jadi mau tidak mau, ya saya harus laksanakan tugas itu. Dan pada saat ini saya boleh ada di tempat ini, kita boleh lakukan sosialisasi pada saat ini. Ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih atas respon, partisipasi, antusias kita semua yang siap untuk hadir pada kegiatan training ini. Perkenalkan, nama saya Halput Tarusu, pangkat Aibda. Saya orang Madale, ya. Di sini wajah-wajah di sini, ya, ada beberapa yang saya kenal di sini, ya.
orang Tegarejo kan. Nah, ada Bapak Ima, ada Ima sana, Awike. Nah, karena yang lain-lain ya hanya sekilas saja karena sering ketemu di jalan mungkin. Ya. Walaupun saya baru 2 tahun di lalu lintas. Walaupun sebelum saya di lalu lintas, saya juga sering ketemu dengan mobil tangki ini, ya, mobil tangki. Ya, tadi malam saya bicara sama istri saya bilang, aduh, ya hari ini sebenarnya saya ibadah ya, dan saya bilang, biarlah, siapa tahu ini berguna bagi mereka, dan kesempatan. Jadi saya bilang sama istri saya, kesempatan saya mau ingatkan ini sopir-sopir ini, ya kan? Saya bukan mau ajak bapak-bapak ya, bapak-bapak lebih jago ini kita lihat. Ini kalau kita mau bicara sama sopir yang handal seperti ini, saya cuma bisa bawa mobil Avanza ya, bapak-bapak bisa bawa mobil tangki. Ya, ini sama dengan mau ajak katak berenang, ya kan? Nah, saya bukan seperti itu. Tapi karena kepercayaan, jadi saya bilang sama istri saya, kesempatan ini saya mau kasih ingat, bukan nasihati, bukan menegur, kasih ingat. Ya, karena saya juga dulu pernah sebelum ada mobil, saya ini kan jadi pengendara sepeda motor. Nah, berpas-pasan atau beriringan dengan mobil trek, ya, mobil tangki, semua trek-trek, mobil besar di jalan itu, ya. Saya kira bapak-bapak tahulah bagaimana situasi kita yang bapak-bapak kan juga pernah jadi ya pengendara sepeda motor, ya kan? Bagaimana situasi kita ketika kita sebagai pengendara sepeda motor berpapasan dengan saya lihat mobil besar, saya pikir mereka ini raja jalanan semua, ya kan? Siapa mau tabrak, ya kan? Mobil besar, kalau kita senggol ya kita sendiri yang rugi. Ya kalau mereka mungkin biasa-biasa saja. Mobilnya keras, ya kan? Benturan dengan yang keras pun ya jauh kemungkinan akan terjadi kerusakan yang besar karena mobilnya keras. Tapi motivasi saya datang ke sini bukan berarti saya seperti saya katakan tadi, saya mau ingatkan itu bukan motivasi saya karena ini kepercayaan, ini adalah tugas, jadi saya harus laksanakan. Jadi saya sekarang tinggal di Tagolu dan pulang pergi Polres Poso melaksanakan tugas sebagai kanit di Kiasa. Nah, pada kesempatan ini saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kepada pengurus yang memfasilitasi mediasi kami bisa melaksanakan sosialisasi hal seperti ini. Karena kegiatan kami harus turun ke masyarakat, turun ke anak sekolah, ya. Kami melakukan pendidikan sejak usia dini tentang tertib lalu lintas, tapi karena situasi COVID-19 sehingga kami hanya ada di jalan saja, melakukan penerangan penyuluhan di jalan, ya. Itu yang ada mobil putih itu, kalau mobil putih kok ada suara toa buat tarik sotorang ini dia, ya. Jadi kita yang sering penyuluhan. Nah, pertemuan tatap muka seperti ini sudah jarang karena situasi COVID. Dulu kami pernah pertemuan di Polres Poso terkait operasi keselamatan. Operasi keselamatan itu kami menghadirkan sopir-sopir karena situasi pada saat itu. Saya ketemu Bapak tadi baru bilang, saya lupa sopir-sopir tangki ini dia. Nah, baguslah kita ketemu seperti ini kan, karena di unit saya itu data komunitas itu harus ada, semua ada. Terakhir saya data ojek online. Nah, tinggal bapak-bapak ini yang tidak ada data saya. Nah, jadi ke depan ada kegiatan-kegiatan program kami yang akan kami laksanakan, kami bisa libatkan bapak-bapak sebagai pengguna jalan, ya kan? Karena kita ada kaitan, ya, kita mitra, kita yang mengatur di jalan, bapak-bapak sebagai pengguna jalan, berarti ada kaitan dengan lalu lintas, ya kan? Makanya kita harus saling koordinasi dan bisa kerjasama. Nah, pada kesempatan ini kegiatan
training defensive driving ini, ya, bagi saya istilah ini ya sudah pernah saya dengar tapi jarang saya bawakan, ya. Sudah pernah saya dengar tapi jarang. Kebanyakan yang di kami itu, kami hanya menyampaikan tentang safety riding, safety driving, dan etika berlalu lintas. Dan peraturan-peraturan lalu lintas lainnya. Ternyata setelah saya lihat, ya, apa yang dikatakan tentang defensive driving ini, rupanya apa yang kami sudah kerjakan selama ini, safety riding, safety driving, dan etika berlalu lintas, sudah ada di dalamnya. Ya. Jadi, untuk mengetahui apa itu defensive driving, dan minta maaf ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak menggurui ya, tapi kita seperti Bapak tadi ini bilang, merefresh kembali, kasih panas ulang, ya tuh, kasih segar. Mungkin tahun lalu sudah pernah disampaikan, atau mungkin sudah sering ikuti Zoom meeting, ya sudah tahu. Ya. Kita tinggal mengulangi, ya. Kami hanya tahu teorinya, prakteknya bapak-bapak, ya kan? Bapak-bapak yang orang di lapangan. Nah, untuk mengetahui defensive driving ini, ya, kita lihat dari pengertiannya, ya, ada sedikit perbedaan memang. Kalau kita lihat pengertian dari safety riding dan safety driving, itu ada perbedaan, ya. Tetapi sebenarnya itu berentetan dia, ya, berentetan. Etika berlalu lintas, ya, tapi dia berentetan. Safety riding dan safety driving dan etika berlalu lintas, tiga hal ini, kalau kita sebagai pengendara, pengemudi mobil, ya, mengetahui dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita di jalanan, ya, itu sudah bisa dikatakan bahwa kita seorang, kalau kita seorang pengemudi, adalah seorang pengemudi yang defensif, ya, sepertinya. Kalau safety riding, ya, itu adalah sebuah bentuk pola perilaku atau suatu sikap mengkondisikan diri untuk berkendara yang nyaman dan aman. Kalau kita mau cari pengertian defensive ini, saya harus bawa dulu apa itu safety riding itu, ya kan? Safety riding itu. Jadi safety riding ini lebih mengedepankan bagaimana kesiapan kita. Persiapan, ya. Kesiapan kan riding kan, ready, ya. Kesiapan mulai dari diri sendiri. Kemudian kesiapan kendaraan. Sebelum kita berkendara harus siap diri, harus siap kendaraan yang akan kita kendarai. Itu namanya safety riding. Jadi safety semuanya, ya kan? Sebelum berkendara harus periksa semua, ya kan? Anda harus periksa, bapak-bapak harus periksa, semua diperiksa, ya. Sebentar ya kita. Kalau safety driving, ya, safety driving, mengemudi dengan keahlian dan pengalaman. Artinya bapak-bapak ahli dalam mengemudi dan punya pengalaman. Mungkin ada yang ikut pelatihan, ada mungkin yang otodidak, ya kan, yang memang mahir sendirinya. Tetapi dengan keahlian dan pengalaman yang tinggi, ditambah dengan sikap yang baik, ya, atau berkendara dengan keterampilan dan pengalaman berdasarkan standar keselamatan. Artinya keahlian kita, pengalaman kita dalam mengemudi, ya, mengemudikan kendaraan atau mengendarai kendaraan, ya, semuanya berdasarkan atau sesuai dengan standar keselamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ya. Itu safety. Jadi safety driving itu bagaimana keahlian kita, kemahiran kita dalam mengemudi yang berkeselamatan. Bukan ahli, kan banyak ahli kan? Sama dengan pengendara motor. Pengendara motor yang safety itu berdasarkan standar keselamatan, itu harus sesuai dengan prosedur. Ada kan yang ahli contoh orang
yang misalkan naik motor terus dia angkat roda depan, ya toh, atau dengan posisi laju terus dia angkat roda belakang, itu ahli, dia pengalaman, ya. Saya tidak bisa seperti itu. Mereka pengalaman, tetapi apakah itu ya, itu kalau di namanya tidak sesuai standar keselamatan. Yang dinamakan sesuai standar keselamatan harus safety, artinya sesuai prosedur. Artinya kalau kita ahli dalam mengemudikan motor, bola muka kita bisa angka, bola belakang kita bisa angka, silakan saja, tapi jangan di jalanan, ya kan? Karena tidak sesuai dengan standar keselamatan, dengan undang-undang lalu lintas angkatan jalan. Jadi bapak-bapak yang ahli dalam mengemudi mobil mobil tangki, ya kan, harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau mau bilang jago ya jago semua ini dia, ya toh, jago balambung, jago batikung, pokoknya semua jago ini dia, ya. Yang saya tidak pernah bisa bikin pasti mereka bisa bikin, ya kan, pasti mereka bisa. Tetapi jangan kita terapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar keselamatan ketika kita berada di jalan, karena jalan itu bukan milik saya, bukan milik bapak-bapak sendiri. Milik semua orang, ya kan? Pengguna jalan, pesepeda, motor, becak, ya kan? Apalagi pejalan kaki, ya kan? Jadi pengguna jalan bukan cuma saya mobil besar, siapa mau tabrak pak kita, ya kan? Nah, ini yang harus kita refresh kembali, mengingatkan. Jadi bisa dibedakan ya, safety riding itu kesiapan. Sebelum berkendara harus siap diri, siap kendaraan. Safety driving, keahlian kita, pengalaman kita dalam berkendara, tapi sesuai dengan standar keselamatan. Nah, kita masuk ke defensive driving. Ya, defensive driving adalah cara untuk selalu berpikir jauh ke depan. Artinya lebih, ini bicara keahlian juga, ahli dia, pakar dia, pengalaman, ya. Tetapi dia lebih dititik beratkan terhadap bagaimana dia berpikir tentang apa yang akan terjadi, resiko apa yang akan terjadi. Kalau saya buat salah begini, apa yang akan terjadi? Resikonya buat saya apa? Resikonya buat orang lain apa? Iya kan? Kalau saya sesuai dengan peraturan, apa yang terjadi? Tentunya yang baik yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi defensive driving ini lebih menekankan bagaimana kita itu mahir, ahli dalam berkendara, tetapi lebih memikirkan atau bisa memprediksi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Kalau kami di kepolisian itu sudah terlatih, diajar. Diajarnya seperti ini, ya. Segala situasi, keadaan, walaupun dia aman tenang, ya, walaupun dia aman tenang, kita harus punya pemikiran prediksi terburuk. Kita tidak selalu berpikir, maksudnya bukan berpikir negatif, bukan. Selalu positive thinking ya, harus. Tetapi sebagai seorang polisi, saya tidak boleh anggap remeh situasi keadaan yang aman. Ya, tidak boleh anggap. Kita hanya berpikir, kira-kira kalau terjadi situasi seperti ini, situasi yang gawat, saya buat apa? Apa yang harus saya buat? Atau apa yang saya harus buat supaya tidak terjadi hal itu? Artinya kita sudah bisa memperkirakan situasi ini aman, tetapi lebih aman lagi bagaimana? Kita bisa prediksi, kita bisa memanage langkah tugas saya. Nah, demikian juga bapak-bapak, seperti itu ya, defensive driving ini. Ya. Jadi silakan ahli, mahir, pengalaman, tetapi harus punya perhitungan, ya kan? Pada saat mana saya harus melambung? Pada saat mana saya harus ngerem? Pada saat mana saya harus mengalah, ya kan? Pada saat mana saya harus tancap gas, tapi jangan, ada standar. Ya, kalau kita bicara begini ya harus normatif ya, sesuai standar. Kalau prakteknya mungkin orang langsung tancap gas, tapi ada standarnya, ya seperti itu. Jadi kira-kira ada bayangan ya, perbedaan antara safety riding dan safety driving dan defensive driving, ya seperti itu. Nanti sebentar kita akan lihat
Kenapa saya katakan tadi defensive driving ini sudah ada di dalamnya safety riding itu, sudah ada di dalamnya safety driving itu, sudah ada di dalamnya etika. Ya. Ada 4 kunci, ya, atau yang merupakan indikator, ya, supaya seorang bisa dikatakan seorang pengemudi yang defensif, ya, yang mahir tetapi punya perhitungan, terukur, ya, terukur dia, tidak arogansi di lapangan, ya, tidak emosional di lapangan. Ya, saya kira bapak-bapak sudah tenang. Cuma ini kan saya katakan kita merefresh kembali, mengingatkan. Termasuk saya juga bicara mengingatkan diri saya. Saya juga kadang emosional di jalan, ya kan? Karena saya pertama bawa mobil, pica spion kanan. Karena terlalu arogan. Tidak mau mengalah, karena saya kebiasaan bawa mobil dinas, masuk-masuk. Pada saat saya bawa mobil pribadi, saya pikir, mereka kan tidak tahu ini mobil dinas, iya kan? Kalau mobil dinas, dari jauh mereka lihat, oh sudah, mereka mengalah, ya kan? Tapi mobil pribadi, tapi karena saya kebiasaan bawa mobil dinas seperti itu, tiba saatnya saya bawa mobil pribadi, sudah. Ketemu sudah, ya kan? Spion kanan, pica. Nah, seperti itu. Karena tidak menjadi pelopor keselamatan, tidak menjadi pengemudi yang defensif, ya kan? Nah, 4 indikator, 4 kunci untuk menjadi pengemudi yang defensif. Yang pertama, seorang pengemudi itu harus punya kewaspadaan. Kalau kita bicara tentang kewaspadaan, berarti saya kembali lagi ke safety riding tadi, iya kan? Seorang pengemudi sebelum dia mengendarai kendaraannya, semuanya harus safety. Kesehatan, rasa-rasa sehat enggak saya ini dia, iya kan? Siap enggak diri, mental saya, iya kan? Jiwa saya sehat enggak, iya kan? Kalau kurang beres, kalau bisa istirahat dulu lah. Nah, seperti itu. Kita kembali ke safety riding. Ya. Poin pertama ini penuh kewaspadaan, berarti saya harus kembali ke safety riding tadi. Safety, ya. Safety kendaraan. Sebelum saya naik kendaraan, saya harus periksa luar. Periksa semua, bola. Kalau gundul, minta sama bos, gundul bola. Tidak berkeselamatan ini, memang bisa. Bola, orang bilang bola sogili itu, memang masih bisa dipakai, masih bisa batikung. Kalau orang yang jago bawa sopir, saya suka tahu, berarti pengalaman. Masih bisa dipakai, siapa bilang tidak bisa, tapi tidak sesuai standar keselamatan. Yang sesuai dengan standar keselamatan, ganti bola baru. Nah, ini baru-baru Pak Kasat terima kasih, so ganti tapi bola oto 4 biji. Saya hari-hari penyuluhan, pengendara supaya tertib berlalu lintas, ikuti peraturan lalu lintas. Nah, pemobil lalu lintas sogili. Kasihan. Ya toh, tapi Pak Kasat terima kasih sudah baik. Nah, kasih 4 biji bola. Nah, seperti itu. Yang safety. Periksa semua lagi apa yang mau diperiksa di situ, ya. Ya. Dashboard bisa diperiksa, jangan ada barang-barang, orang bilang barang barumpu di situ, ya kan? Zaman sekarang orang naik auto mesti live, ya, siaran langsung. Itu hati-hati, ya. Ya. Memang di zaman kita tidak bisa pungkiri, saya juga pernah lah seperti itu. Tapi hati-hati, ya. Kalau bisa itu dashboard itu aman lah, bersih, ya kan? Ada map semua taruh di situ, kue taruh di situ, aqua taruh di situ. Tidak safety itu, tidak sesuai standar keselamatan. Sesuai standar keselamatan, carilah tempat yang aman untuk barang-barang. Jangan di dashboard tampak. Ini seperti itu. Periksa lagi apa? Rem, ya kan? Periksa, harus safety. Barulah kita naik kendaraan. Setel, kursi, artinya ini cuma kasih panas, bapak-bapak lebih tahu lah, ya kan? Pasang sabuk pengaman, ya kan? Ada yang biasa pakai sabuk pengaman ini, saya mau katakan ya, sekarang ini e-tilang ini ya sudah berlaku. Ya, jadi sekarang, mulai dari sekarang, yang tidak biasa pakai sabuk pengaman, kasih biasa. Kasih biasa. Karena orang tidak tahu, itu mobil patroli kasana kamari, dia bawa kamera. Dia bawa kamera. Jadi memang ini berkeadilan sekali program itu. Jadi
kena rekaman, orang yang santai, kebiasaan tidak pakai sabuk pengaman, penang enteng. Saya di Tagolu saja keluar rumah pakai sabuk pengaman. Kenapa? Tujuan saya mau biasakan. Kalau saya terbiasa, biarlah ini polisi Indonesia mau pasang kamera di sudut mana dia mau pasang, aman saya. Tidak kena tilang. Iya kan? Kalau kita lalai, ya sudah kecopot. Orang bilang apa? Apes ya. Kedapatan kita. Jadi dari sekarang kita sudah dengar informasi, nanti berikut-berikut pasti Poso akan diluncurkan itu. Pasti saya yakin. Cepat atau lambat pasti diluncurkan itu kamera yang tilang namanya. Ya, pasti. Jadi dari sekarang kita latih memang. Harus safety ya. Safety riding. Kemudian waspada ya. Termasuk pada posisi kita mengemudi ya. Usahakan tangan kita pada posisi ini teori ya. Pada posisi jam 9 dan jam 3, tahu ya? Berarti posisi tangan begini kan? Nah, kalau tangan di depan banget berarti jam 12 dia. Atau satu tangan, satu HP ya. Satu pegang HP, satu di jam 6. Nah, ya kan? Nah, ini hati-hati. Ini kebanyakan, ini berpotensi terjadi kecelakaan. Ya. Memang saya akui, mahir, oke. Ada yang cuma satu, dengan jari saja diputar. Santai dia. Ya, orang yang mahir. Tapi kalau kita berbicara tentang standar keselamatan posisi tangan kiri di jam 9, kita anggap itu jam ya, itu setir itu. Tangan kanan di jam 3. Nah, itu sesuai standar keselamatan. Karena kami bicara begini harus normatif ya, berdasarkan aturan, bukan ngarang-ngarang saya. Ini bukan ngarang-ngarang saya punya materi, tapi sesuai dengan standar keselamatan. Kalau mungkin di lapangan main satu tangan, makanya saya katakan seorang pengemudi yang defensif itu dia tahu pada saat mana saya harus bertindak, ambil kebijakan, ambil keputusan. Nah, seperti itu. Ya, berarti kunci yang pertama tadi untuk syarat menjadi seorang pengemudi yang bisa dikatakan pengemudi yang defensif, yang pertama penuh kewaspadaan, ya kan? Penuh kewaspadaan. Saya kembali ke safety riding tadi, semuanya harus ready, siap diri, siap kendaraan. Ya, kalau kita mau bicara ini panjang sekali. Ya, yang kedua harus penuh kesadaran. Ya. Makanya kembali lagi ke siap diri. Iya kan? Sadar, jangan baru bangun tidur langsung kasih panas oto. Baru bangun belum cuci muka, ini sampai habis mimpi, masih tak sambung dengan mimpi. Ya. Ada kejadian, ini kejadian ya. Saya kasih yang menangis saya lihat itu kejadian itu. Ini ya. Dia tidak periksa, ya. Dia mau beli mobil baru, trek. Dia tidak periksa kasihan anaknya ternyata bermain di belakang itu, ya. Bermain anak kecil. Dia tidak periksa karena Andrean mobil baru tak buka naik tak kasih panas, undur, dia injak anak, mati. Mobil baru, ya. Makanya saya katakan tadi harus safety semua, periksa. Saya kalau ke kantor saya periksa. Nah, seperti itu menjadi seorang pengemudi yang defensif, ya. Penuh kewaspadaan, ya, sadar, ya. Karena ada istilah human error itu kesalahan manusia itu salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang ada kaitannya dengan blind spot itu, ya, keterbatasan pandangan. Makanya kalau urus SIM itu dites itu kesehatan kan? Tes kesehatan ini, betul? Nah, ya. Tapi kalau kita masih bisa melihat, mata kita masih melihat warna, oh ini warna kuning, masih sempurna mata ini, oh ini hijau, pandangan masih cukup, bolehlah, ya kan? Sehat, ya, pikiran kita. Karena kalau kita buta warna, salah satu faktor penyebab terjadi laka lantas itu. Makanya kenapa pengurusan SIM itu harus ada tes kesehatan. Kemudian
Dalam kesadaran ini, saya katakan tadi, ulangi lagi. Hindari penggunaan handphone. Ya, hindari. Karena kalau kita sudah lagi asik, apalagi banyak berita di WA, banyak berita, bunyi lagi, buka lagi. Ya, itu orang di depan kasih yang, pejalan kaki kasih yang, motor kasih yang. Ya kan? Makanya, hindari penggunaan handphone. Lebih baik kita parkir kiri, istirahat, bawa telepon, sepuasnya. Baru kemudian kita jalan. Jangan pada saat kita berkendara. Karena posisi kita berkendara dengan menggunakan handphone, kesadaran kita terbagi, ya kan? Konsentrasi kita terbagi. Ke depan, ya syukur-syukur kalau masih, tapi kalau dia lebih konsentrasi pada handphone sudah, itu fatal. Kemudian, tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras, ya. Betul ini? Nah, karena rata-rata kita lihat mobil tangki parkir-parkir di warung remang-remang biasa. Saya tidak menuduh ya. Tapi saya tahu DP tanpa berhenti. Nah, kalau minum kopi tidak apa-apa, istirahat, memang wajar lah, ya kan? Tapi saya mau ingatkan kami, supaya ada guna kami datang di sini, harus tegas kami ingatkan, tolong hindari minuman keras, apalagi narkoba, jangan. Kasihan, pecandu narkoba ketika dia mengendari kendaraan, habis orang di jalan. Bukan DP jalan pun dia lewat trotoar, ya. Tempat pejalan kaki, ya. Kalau orang menyeberang barangkali memang pada pejalan. Ini di trotoar, dia lompat rak, habis orang di situ. Kenapa? Karena pengaruh, ya, di luar kesadaran, karena dipengaruhi oleh narkoba. Ini kami mengingatkan, jadilah pengemudi yang defensif. Harus sadar, penuh kesadaran. Yang ketiga, syarat menjadi pengemudi yang defensif, ya, sikap mental. Kembalilah ke etika berlalu lintas. Kalau kita bicara sikap dan mental, berarti masuk. Makanya saya katakan, safety riding, safety driving, dan etika berlalu lintas. 3 hal ini kita terapkan, aplikasikan dalam saat saya dan saudara mengemudi. Saya mau katakan, kita adalah pengemudi yang defensif. Nah, seperti itu. Jadi pengemudi yang defensif, ya, harus beretika, punya sikap yang baik. Kalau kita bicara etika lalu lintas, ya, etika lalu lintas itu adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas, serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Jadi begini, saya menerapkan undang-undang, oke, ini jalan saya. Kita kan jalan itu ada bagi 2 ya. Jalurnya dia, jalurnya saya. Ini jalannya saya. Saya sudah selesai undang-undang, sudah benar saya, iya toh? Sudah benar. Saya bisa bertahan, ini hak saya kok. Sudah di jalan saya tidak curi jalan orang, dia yang curi jalan saya. Tapi kalau kita bicara etika, etika itu bukan cuma pada saat kita menjalankan undang-undang, memang hak kita. Tetapi ingat, kita sopan santun menghargai juga pemakai jalan. Kasihan dia buru-buru kamari, menghindari lobang, masa kita mau batahan juga pada pejal. Iya toh? Mangalah jo sadiki barem rabu-rabu, kan dia cuma rabu-rabu. Iya toh? Baru kita bisa jalan. Nah, itu namanya etika. Iya kan? Kalau mau bicara hak, saya hak, saya jalan. Dia curi jalan karena dia menghindari lobang. Saya jalan, saya bertahan, saya benar. Tabrak saja. Nah, ini bukan pengemudi yang defensif, tidak beretika. Kita harus beretika. Beretika di sini bukan hanya pada saat kita menjalankan undang-undang, tetapi dikatakan serta norma-norma sopan santun antar sesama pemakai jalan, ya. Saling menghargai. Sampai mobil lebih besar, anak koreng, anak auto yang hancur. Ya, janganlah seperti itu. Ya, ini cuma mengingatkan. Ya, kasihan orang yang di motor itu, maka, ya, udah cium-cium itu asapnya mobil tangki. Ya, saya pernah, ya, cium-cium itu asap knalpot yang hitam. Saya pernah. Ya, artinya ini kita kembali, mengingatkan. Termasuk saya juga, kapan-kapan saya bawa mobil besar, harus punya sikap dan mental yang baik. Etika. Kalau kita bicara tentang etika lebih jauh lagi, etika itu ada versi lain yang mengatakan seperti ini.
menghargai sesama pengguna jalan, dan mentaati peraturan dalam berkendara antara lain mendahulukan pejalan kaki, tidak mengganggu orang lewat, menyingkirkan hambatan dari jalan supaya orang tidak mengalami kecelakaan. Kalau kita mau lebih dalam lagi, kita bicara tentang etika dan sikap mental kita dalam berkendara, etika berlalu lintas. Saya kasih contoh ya, itu kebanyakan di tanjakan, di mobil, di jalan itu. Saya heran ya, mereka habis bongkar bola, habis ganti bola, dong kasih tinggal itu batu, kayu di situ. Bukan ada pejalan itu kasihan. Iya toh? Bukan. Jadi semua sama-sama orang bayar pajak. Nah, kalau kita bicara etika, kita menghargai pengguna jalan, jangan sampai akibat dari kesalahan kita, orang lain mengalami kecelakaan. Contoh, kalau kita lagi perbaiki kendaraan, ada etika. Etikanya apa? Pakai rambu segitiga, muka dan belakang. Kalau tidak ada, mungkin pakai kayu atau rumpu-rumpu, ya kan? Kebanyakan rumpu-rumpu. Tapi ingat, kalau sokalar, kasihan, sorong itu batu, sorong itu kayu, sorong itu rumpu-rumpu. Jangan ditaruh situ, kasihan orang di belakang. Ya kan? Kemudian, jangan sampai, misalkan contoh, kalau kita kena picaban karena paku, ya, karena paku. Saya kena paku ini dia. Habis kita kasih baik, kita lepas ulang tuh paku di jalan. Biar orang di belakang kena, jangan. Buang kasih yang tuh paku, jauh-jauh, kasih jauh, di mana DP jauh, buang. Ya, yang penting tidak ditalang. Ya, buang saya jauh-jauh. Kenapa? Karena kita adalah seorang pengemudi yang defensif, beretika, punya sikap mental yang baik. Ya, bapak-bapak sebagai pengemudi, jadilah pengemudi yang beretika. Kemarin saya ke Tagolu, ada tidak tahu mobil apa, tahu dia sontong tuh kabel, tak jatuh putus. Kita lewat, semua orang ambil itu kanan, ambil kanannya saya. Ya, semua ambil itu jauh, tidak ada yang lewat di situ. Saya berhenti sejenak, saya turun, sorong. Saya stop dulu kendaraan, saya sorong tuh kabel, gulung, taruh di jalan, baru saya berjalan. Kenapa? Karena saya mau praktekkan, saya seorang pengemudi yang defensif, yang beretika, punya sikap mental baik dalam berlalu lintas. Supaya tidak menghalangi, mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi, kalau kita bicara etika, bukan cuma kenyamanan diri sendiri, tapi orang lain. Ya, lanjut ya. Kalau kita bicara etika yang normatif ya, pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib, ya, wajib ini normatif ya, berdasarkan aturan. Berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi. Jadi wajib kita, ya. Jadi bukan cuma bicara tentang hati nurani, tapi diatur dalam undang-undang. Kita punya kewajiban seperti itu sebagai pengguna jalan. Lanjut ya. Yang keempat, untuk menjadi pengemudi yang defensif. Yang keempat, punya naluri yang suka, yang menjaga segala kemungkinan, ya, antisipasi, ya, antisipasi dini. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira ini akan terjadi. Jadi sebelum terjadi, kita antisipasi memang, ya kan? Sedia payung sebelum hujan, itu istilah yang lama kan? Sama seperti saya. Kalau mau pergi jauh, sudah siap semua, pulpen siap, lenso siap, dompet siap, HT siap, semua siap, handphone siap, sudah dalam keadaan cas. Nah, kenapa? Karena saya menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, jadi bapak-bapak sebagai pengemudi sudah bisa memperkirakan, oh saya mau ke Palu, oh saya mau ke Tentena, saya mau ke Morowali. Kira-kira saya berapa hari, 2 hari, iya kan? Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, cuaca seperti apa, ya kan? Makanya semuanya harus safety. Kemudian kita siap diri, mungkin ada persiapan-persiapan lain yang kita persiapkan untuk menjaga, antisipasi, ya. Ketika kita memiliki 4 hal ini, saya katakan ini adalah indikator atau bagian dari karakter kita sebagai seorang pengemudi yang defensif. Ada 2 prosedur yang biasa diterapkan dalam menjaga keselamatan pribadi di jalan raya, yaitu yang pertama seatbelt system dan
SIPD. Ada istilah SIPD system, ini istilah ya, istilah SIPD system merupakan prosedur keselamatan yang berhubungan dengan perilaku seseorang saat di jalan. Jadi prosedur keselamatan yang ada kaitannya dengan perilaku, kembali lagi ke etika. Ya, saya lewat saja ya. Teknik berkendara yang baik dan benar. Yang pertama, ya, bisa melihat, ya, mahir, punya ahlian, skill untuk melihat. Ya, makanya saya katakan tadi sebelum urusim, kita bisa tahu, mata saya masih jelas lah melihat warna. Ya. Kemudian bisa mengidentifikasi, artinya kita bisa tahu di depan itu sepeda, di depan itu jalan lubang, jalan bergelombang, di depan itu jembatan, ya. Di depan itu ada ular, kita bisa tahu, bisa mengidentifikasi objek yang ada di depan kita. Ya. Ini adalah teknik berkendara yang baik dan benar. Ya. Yang ketiga, kemudian kita bisa memperkirakan, ya. Memperkirakan kalau saya dalam kecepatan sekian, saya bisa riki enggak itu pejalan kaki di depan, ya kan? Kalau saya dalam kecepatan mungkin agak lambat, ya mungkin orang di depan itu agak aman, ya. Kita bisa memperkirakan. Kalau mungkin mobil kontainer, mobil box itu, terus orang mungkin agak sedikit bat tempel ya, tapel itu orang penguga kan tidak dapat lihat. Kita mungkin bisa mengalah sedikit, ambil situasi yang baik, untuk bisa kita melihat ke depan, bisa memperkirakan kira-kira pada saat mana saya harus melambung, pada saat mana saya harus mendahului mobil tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat yang bersamaan, saya harus ambil keputusan dan langsung laksanakan. Jadi ini teori ya, tapi semuanya ini dilaksanakan serentak. Ya. Sebagai contoh ya, melihat, mengidentifikasi, memperkirakan, mengambil keputusan dan laksanakan keputusan. Ya. Sebagai contoh seperti ini. Ya. Misalkan saya lagi berkendara nih. Di waktu 20 menit sampai 30 menit di depan saya, ya, ini skill kita. Ya. 20 menit kita bisa perkirakan 20 menit dan 30 menit di depan saya, atau mungkin dengan jarak ini kalau kita ambil patokan standar kecepatan kita 60 km per jam, ya, 60 km per jam. Dengan jarak yang di depan saya itu kurang lebih 200 sampai 250 meter, kita sudah bisa melihat di sana ada jembatan sempit, di sana ada tikungan, ya kan? Nah, itu skill kita untuk melihat, untuk kemudian mengidentifikasi, ya kan? Ya itu saya katakan tadi, kita melihat dari pandangan yang radius kurang lebih 250 meter, kita bisa identifikasi ternyata di sana ada jembatan sempit dan tikungan. Kemudian pada saat yang bersamaan, dalam waktu berjalan, kira-kira ini mobil saya 60 km per jam, sudah mungkin melewati 50 meter, ya. 5 menit sampai 12 menit ke depan, sudah berarti jarak yang saya lihat tadi, dari sini saya 200 meter, 250 meter, ketika saya sudah maju 50 meter, berarti tinggal 200 meter atau 150 meter. Ketika saya sudah mulai mendekat situ, saya sudah bisa memperkirakan, ya. Atau mungkin ada aksi yang terjadi karena akibat ketika saya sudah mulai mendekat objek itu, jembatan dan tikungan itu, ternyata di sana ada jalan yang bergelombang. Kan dari jarak 250 meter mungkin saya tidak lihat jalan bergelombang. Yang saya lihat hanya jembatan dan tikungan. Tetapi ketika 50 meter saya masuk dan mungkin sisanya tinggal 150 meter atau 100 meter, ternyata di sana ada jalan bergelombang, ya, ada jalan bergelombang. Disinilah keahlian kita bisa memprediksi, iya kan? Kita bisa lakukan decide, ambil keputusan dalam kecepatan 60 km per jam, ya. Kalau saya tetap bertahan dalam 60 km per jam, kemungkinan saya akan lompati itu bergelombang.
Kemudian, saya juga bisa memprediksi. Saya bisa melambung kira-kira menghindari jalan bergelombang itu dengan memperhatikan kendaraan dari depan dan lihat di spion kendaraan dari belakang. Perhatikan. Kalau mungkin muka belakang aman, ya mungkin saya bisa memprediksi pada saat itu saya cepat berpikir saya harus mengambil dengan kecepatan 60 km per jam, tetap saya harus menghindari jalan berlubang. Tapi kalau muka belakang kurang aman, artinya muka ada kendaraan, belakang ada kendaraan, disinilah keahlian kita sebagai pengemudi yang defensif. Ya. Apa keputusan yang saya harus ambil? Kemungkinan saya harus kurangi, ya kan, kecepatan. Kalau depan aman, muka belakang mungkin bisa saya ambil. Tapi kalau muka belakang kurang aman, ya, itulah emosional itu harus dikendalikan. Kuasai diri. Disinilah saya harus ambil, decide itu, ambil keputusan. Dan waktu yang bersamaan, cepat ambil keputusan. Ngerem daripada saya lompat. Ya kan? Muatan kita, goyang di dalam. Tikungan, kalau tidak mahir tikungan, itu air atau apa? Minyak di dalam. Tikungan kanan kong balaju dia bawa paka tak? Oh, dia bawa paka begini. Ya, makanya disinilah kita bisa. Saya kira ini bapak-bapak sudah lebih mahir. Ini hanya teori ya, saya hanya mengingatkan. Ini kan teori tentang defensif. Supaya kita tahu bahwa saya ini boleh ya. Berarti realita kehidupan saya selama bahwa Bapak bisa tahu kan, oh saya ini berarti sudah masuk kategori sebagai seorang pengemudi yang defensif. Ya kan? Bisa ya? Sampai sini. Ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Jadi, saya katakan, saya simpulkan. Safety riding, safety driving, dan etika berlalu lintas. 3 hal ini kita realisasikan, aplikasikan dalam pada saat kita mengendari kendaraan. Saya mau katakan, kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang pengemudi yang defensif. Memiliki 4 indikator, waspada, sadar, ya. Punya sikap mental, ya sudah masuk lagi semuanya, ya kan? Kemudian, ya. Apalagi yang terakhir, yang keempat tadi itu, ya. Punya kewaspadaan yang tinggi, ya, menjaga segala kemungkinan, bisa memperkirakan pada saat mana saya harus ambil tindakan. Kita masuk dalam kategori sebagai seorang pengemudi yang defensif. Ya, kira-kira sampai ini, kalau ada keterbatasan mungkin beda cara kita memahami. Ya, saya minta maaf. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, ya, bagi kita semua. Pesan kami dari Satuan Lalu Lintas, jaga emosional kita. Ya. Bisa mengendarai dengan bijak. Ya. Kita mengikuti aturan. Kita mengingat keluarga di rumah. Ya kan? Bisa mengamankan diri. Dan mengamankan juga orang lain. Ya. Akhir kata kami, terima kasih, jadilah pengemudi sopir yang defensif. Ya. Defensif. Ya, defensif. Ini bahasa Inggris kok ini dia. Tahu orang-orang Poso bahasa bilang saja defensif, iya kan? Atau bilang pengemudi yang handal, yang beretika, iya kan? Yang bisa memprediksi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Kami kembali. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya tadi. Jadi jadikan video tadi itu sebagai sosialisasi kepada teman-teman semua, terkhusus buat para pengemudi, ya. Bagaimana perilaku kita, etika kita, tata tertib kita berlalu lintas di jalan raya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh senior saya tadi, Kanit Dipiasa Lantas Polres Poso, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus dukung saya, jangan lupa tekan tombol subscribe yang berwarna merah. Ingat, yang berwarna merah tulisan subscribe,
Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan berikan masukan saran bagi saya maupun bagi kami di Satuan Lalu Lintas Polres Poso. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.